Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian dengan judul yang saya akan jelaskan, yaitu komunikasi dalam organisasi. Mari kita simak baik-baik apa itu komunikasi dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi dalam organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Komunikasi dalam organisasi juga biasanya terwujud dan berlangsung dan membahas mengenai bagaimana cara kerja suatu organisasi dan bagaimana produktivitas organisasi tersebut dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Misalnya, membuat memo, kebijakan, penyataan, dan surat-surat resmi. Oleh sebab itu, proses komunikasi dalam dipilih berdasarkan persetujuan secara sosial, namun biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi bukan berorientasi pada organisasi tersebut, melainkan kepada para anggotanya secara individual. Selanjutnya, jenis komunikasi dalam organisasi. Jenis komunikasi dalam organisasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini yang merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Yang kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar. Komunikasi ini berlangsung di antara secara karyawan atau pegawai dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi terdiri dari 3. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi. Informasi ini bisa berupa perintah, instruksi, dan laporan. Yang kedua, menjaga koordinasi. Tujuannya adalah untuk menjaga koordinasi antara anggota organisasi. Ini penting agar setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dan bekerja secara efektif. Yang ketiga, membangun hubungan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik antar anggota organisasi yang membuat anggota merasa nyaman dan merasa dihargai. Di sini juga ada fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Terdiri dari 4. Yang pertama, fungsi informatif. Adanya komunikasi dalam suatu organisasi memiliki fungsi informatif, yang artinya bertindak sebagai suatu sistem yang berproses informasi. Yang kedua, informasi regulatif. Fungsi regulatif ini diharapkan dapat memperancar peraturan serta pedoman yang telah diterapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi. Yang ketiga,
fungsi persuasif. Fungsi ini untuk memberi perintah yang dilakukan pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, yang keempat, fungsi integratif. Maksudnya dari fungsi ini adalah menyediakan saluran atau hal-hal yang dalam mempermudah anggota organisasi yang melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Ada contoh dari komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi antar staf, komunikasi antar manajer, dan komunikasi antar kepala departemen. Kesimpulan dari materi yang saya tadi jelaskan, komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Ada berbagai jenis komunikasi yang terjadi, seperti komunikasi horizontal antar staf, komunikasi vertikal antar pimpinan dan karyawan, pimpinan cabang atau departemen. Semua jenis komunikasi ini harus dijalankan dengan baik dan efektif agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesuksesan. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live. Just